Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saya Ahmad Adlul Barak Lubis dengan NIM I93219064. Dan saya Farhan Ramadan dengan NIM I93219081. Dan kami di sini dari Sosiologi B semester 3 akan menjelaskan teori tentang fungsionalisme struktural dalam analisa kehidupan sosial di masyarakat. Di sini kami akan memaparkan dalam video tulis singkat dengan penjelasan di dalamnya yang insya Allah akan menelaah teori fungsionalisme struktural yang dapat berjalan di kehidupan masyarakat. Teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem ekonomi sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Maka dari itu dalam video ini kami akan memaparkan dalam berbagai macam lembaga yang berkaitan dengan teori fungsionalisme struktural di kehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di lingkungan masyarakat. Di antaranya ialah seperti SMP Ulul Albab dan SMA Ulul Albab. Lembaga pendidikan ini sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Fungsi lembaga pendidikan yaitu seperti memberi pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya, mengembangkan cara berpikir dan pola pikir yang rasional, dan sebagai cara melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia, Masjid Al-Akbar, dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Adapun fungsi lembaga agama yakni sumber sebagai pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang, pedoman perasaan keyakinan, pedoman keberadaan, dan pengungkapan keindahan. Lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Dalam suatu keluarga diatur hubungan antar keluarga yang sehingga setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam terbentuknya sebuah keluarga berasal dari suatu perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah, yang diantaranya pengadilan agama, kantor urusan agama, dan pos pelayanan terpadu. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan yang terkecil yang memiliki fungsi diantaranya fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi, dan fungsi pemberian status. Lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepolisian Daerah, dan pos penjagaan. Secara umum, dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pengertian lembaga politik menurut para ahli, ialah sebuah badan atau organisasi yang mempunyai kekuasaan memaksa masyarakat yang berada dalam wilayahnya untuk mencapai tujuan tertentu. Badan ini juga sekaligus bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan mempunyai kewenangan dan kekuasaan.
dan mengatur pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di lembaga negara dan pemimpinnya. Fungsi lembaga politik yakni mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang, berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengarahkan dan melindungi masyarakat, serta mengatur proses politik. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Lembaga ini mengatasi berbagai masalah mengenai cara produksi, pendistribusian, atau pelayanan suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat supaya kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi. Lembaga ekonomi merupakan sebuah lembaga yang melakukan di suatu bidang ekonomi demi terpenuhnya dalam ekonomi kebutuhan masyarakat, seperti Bank BRI dan pasar. Fungsi lembaga ekonomi yakni memberi pedoman pertukaran barang, memberi pedoman tentang ketenaga kerjaan, memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku, dan memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Kesimpulan yakni teori fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Ciri kehidupan struktur sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Subjeknya adalah fungsi dan gagasan tentang kebutuhan masyarakat, sama halnya seperti lembaga sosial yang ada di masyarakat tadi. Lembaga sosial sendiri adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Lembaga sosial hadir untuk membentuk manusia sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Dari sudut pandang teori struktural fungsional, jika sistem tersebut berjalan sebagai mestinya, yakni lembaga yang melakukan tugasnya, masyarakat menaati aturan yang berlaku, berpendidikan serta beriman, insya Allah sistem sosial akan berada pada kondisi yang stabil. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada video maupun kalimat yang salah. Semoga dapat bermanfaat, menambah wawasan, serta dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.